Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Karabani di sini. Ini sekarang kita ada di pelosok ya, di daerah. Sementara jalan pulang, saya sempatkan untuk merekam sedikit ya suasananya di luar. Sebentar. Kabut. Ini teman-teman bisa lihat bahwa kabut ya. Oke, jadi ini adalah vlog yang pertama lagi ya setelah beberapa bulan vakum gak ngevlog di Budi Karabani Vlog. Oke, ikuti vlog saya ya, perjalanan saya untuk menelusuri jalan-jalan ini yang saya rasa bagus view-nya ya. Coba saya tempatkan kamera di sini, kita akan berbagi view ke teman-teman semua. Sebentar saya setel dulu. Oke, kamera dan bismillah. Kita jalan. Ini berkabut teman-teman ya. Untuk klakson yang saya pakai ini klakson dari Hella. Teman-teman kalau mau samaan klaksonnya nanti cek di deskripsi. Kita kasih linknya di deskripsi ya. Suaranya bagus ini. Apalagi kalau misalnya ada persimpangan begini. Perlu dikasih kode biar kendaraan yang tidak lihat kita bisa tahu kalau dari arah sana ada mobil. Ya teman-teman. Di sini kebetulan memang daerahnya daerah tinggi ya, makanya ya kalau begini dingin. Kita akan turun sampai di kota Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Ya, teman-teman yang belum pernah ke Sulawesi Selatan ya boleh lihat ya bagaimana kondisi alam di Sulawesi Selatan, pedesaannya seperti apa, rumah-rumahnya seperti apa. Ini juga menggambarkan bagaimana budaya orang di sini ya. Dan ada ini kan perbatasan Endrekang dan Toraja. Jadi selain bahasanya menggunakan bahasa Toraja, masih ada juga bangunan-bangunan rumah Toraja seperti rumah Tongkonan, Aklang ya, ada. Dan banyak kemiripan budaya dengan Toraja. Ya, seperti ini. Wah, ini anjingnya ndak mau pindah ini. Mendaki. Assalamualaikum. Nah, itu tadi Pak Desanya itu. Kameranya kayaknya terlalu tunduk atau bagaimana ini ya. Ini kayaknya sudah pas. Nah, ini suasananya, vibes-nya. Saya sengaja merekam ini teman-teman ya, artinya buat vlog, bisa diupload di YouTube, bisa diputar kembali jadi memori, jadi kenangan bahwa ya kita pernah jalan lewat sini. Ya toh, Muhammad? Iya. Oke, Muhammad? Iya. Masih batuk-batuk kah? Iya. Nanti minum obat ya. Insyaallah, obat herbal. Minum Paria? Iya. Oke, berani? Iya, minum sendiri. Minum sendiri. Mantap. Oke. Ops. Wah, itu tadi bagus itu, ada cermin cembung di situ. Padahal murah begitu. Harganya saya lihat di Shopee 100 berapa ya? 120-an.
yang ukuran 60 kali 60 cm. Murah tapi sangat fungsional untuk tikungan-tikungan yang memang perlu ya. Saya juga rencana mau beli begitu, pasang dekat sekitar rumah yang tikungannya itu orang potensi kecelakaan di situ kalau nggak ada. Kan tidak selamanya kita berharap sama pemerintah toh, mereka juga punya keterbatasan. Ini juga kesempatan buat amal jariah, beli cermin-cermin seperti itu kalau dimanfaatkan orang ya. Kalau daerah sini teman-teman, kalau kita mandi jam segini itu dingin sekali teman-teman. Kalau nggak biasa dingin, wah bisa kram, dingin sekali. Dan ya bagaimana rasanya lah mandi pakai air es dari freezer, itu seperti apa, dingin sekali. Yang bikin ini ya, kalau daerah dingin itu yang bikin apa ya, yang kita berpikir untuk buat bermalam itu kadang masalahnya kalau kita ini pipis malam-malam gitu, kebangun pipis karena dingin kan. Makanya kalau ndak bawa kaos kaki tebal atau selimut tebal buat kaki tuh ada. Sebentar saya cek dulu apakah kayaknya sudah bagus. Apakah suara saya terdengar dengan baik teman-teman? Karena kita tidak pakai mikrofon eksternal ini ya, kita pakai mikrofon internal dari kamera saja. Nah, ini perlu klakson ini. Itu klakson yang kita pakai dari Hella teman-teman ya. Ini bukan di promosi, bukan di endorse sih, tapi ya pengen aja ngasih tahu daripada nanti nanya teman-teman ya. Sebentar kita cari posisi yang pas dulu. Aduh, bagaimana ini posisi? Bisa tidak ya? Ini bos, nggak bisa ini. Sempit sekali dan amankah? Sempit sekali tadi itu. Ya begitulah kalau kita berkendara di lokasi yang sempit. Jadi harus ada yang mengalah, tidak boleh egois, dan harus banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Merekam ini sudah berapa menit ini? Sudah 4 berapa ya? Stop. Mobilnya dari bawah tadi dia curi jalan ya.
tapi ya kita maklumi karena ini pendakian dari bawah. Beliau itu ambil awalan ya. Dan di sebelah kiri tadi itu ada gundukan yang dia hindari. It's okay lah. Intinya kalau saling berkendara begini, pengertian itu sangat penting sekali teman-teman. Penting sekali. Bisa memahami kondisi orang lain, bersabar. Karena ujian berkendara itu ya yang seperti itu. Jalanan yang kurang bagus. Mudah-mudahan ini hasil rekamannya bagus teman-teman, karena ini sudah lumayan low light ya, minim cahaya, dan kamera yang saya gunakan itu Insta1 RS. Saya pakai lensa yang 4K nya, tapi saya merekam di resolusi 1080. Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Mudah-mudahan bagus. Oh, ini ada orang sore-sore begini, petani itu banyak yang balik dari kebun ya. Masya Allah. Kalau tanaman-tanaman orang di daerah yang tinggi kayak begini, biasanya itu kayak cabe, lombok ya. Apalagi ya, kol ya. Nanti kalau kita turun ke bawah sana, baru banyak tuh bawang. Endrekang itu kan salah satu terkenal ya, bawangnya banyak. Apalagi ya tanaman-tanamannya di sini. Oh, tomat juga ini banyak, ini tomat, cabai. Saya sering tuh lihat sayur-sayurannya banyak jelas. Ya, ini Endrekang ini punya pasar agro yang distribusi sayur-sayuran itu di Sulawesi Selatan, salah satu yang besar. Dan saya sering sekali ketemu kalau lagi jalan ke daerah desa begini, kalau musim tomat dan tomatnya murah, ya tomatnya itu dibiarkan saja, nggak diambil. Mungkin ya sebagian dipanen, sebagian enggak, tapi banyak juga yang ditinggalkan karena mungkin karena harganya murah. Jadi daripada mereka panen ya, itulah namanya dinamika pertanian ya teman-teman. Sorry. Bismillah. Agak itu ya tadi ya, saya agak mau ngerem tadi agak ini. Ops. Allah. Oke. Dan teman-teman, ini saya pakai dashcam ya. Malah saya pakai 2 dashcam loh ini. Ini dashcam utama saya ini Lingdu D08. Nanti linknya juga ada. Dan ini juga dashcam yang kedua ini dashcam. Tapi ini belum ada kartu memorinya, makanya kita pakainya yang Lingdu sebagai main dashcam atau dashcam utama. Dia simple, bagus, dan hasil rekamannya itu sudah cukup menurut saya. Harganya juga sangat-sangat terjangkau. Hasil perekamannya bagus, dan selama saya pakai itu nggak pernah kayak crash gitu, bagus. Dan dia sudah ada G-sensor. G-sensor itu ini ya, misalkan ada guncangan dia merekam ya, dia ini mendeteksi gitu di sensor itu penting, salah satu fitur yang penting kalau nyari dashcam ya. Dia 1K resolusinya kalau nggak salah, iya 1K. Kan ada tuh 2K ya kan. Nah, dia 1K kalau nggak salah. Cukup lah ya, ada harga ada barang juga ya. Lingdu ya, linknya ada di ini ya teman-teman ya. Sudah 14 menit teman-teman menemani saya ngevlog ini nonstop ini teman-teman ya. Saya bagikan perjalanan saya ini. Oh, jalanannya ini
beton tapi sudah banyak yang rusak. Allahu Akbar. Oh, banyak yang rusak ini teman-teman. Ini ujian bagi kaki-kaki mobil ini kalau seperti ini. Oke. Nah, ini banyak tanaman kol kalau sekitar sini kol. Apalagi ya? Tanaman-tanaman yang kita jumpai tadi kol, ada cabai, ada sayur-sayuran, ada tomat, ada nggak tomat tadi ya? Nah, kalau di kiri kita di bawah ini cabai banyak tadi, cabai, sayur-sayuran banyak juga yang istilahnya jadi pengisi kebun ya di depan rumah petani warga. Misalnya kalau orang sini bilangnya rak bisa itu labu siam. Nah, saya suka itu, daunnya bagus, pucuknya bagus di sayur. Labu siam itu adalah salah satu sayuran yang bebas dari pestisida. Kalau yang lain waduh banyak pestisidanya. Alhamdulillah sekarang kita sudah semakin mendekati jalan poros, tapi masih agak jauh juga sih ini. Ini baru masuk di kota kecamatan ini, yang mendekati kota kecamatan ini. Kalau di desa moda-moda transportasi trek seperti ini banyak ini. Kalau di desa itu saya suka kalau kita ketemu orang klakson pasti disautin, ya itu kayak kita saling kenal aja padahal enggak. Ada komunikasi sesuatu yang tidak ada di kota begitu, meskipun kita nggak kenal, misal bilang duluan ya. Tapi kalau di kota kan saya rasa hal seperti itu ya jarang kita temui karena orang biasanya hidup dengan ini ya, individualismenya tinggi kayaknya. Kalau di perkotaan kadang ada perumahan itu semakin mewah perumahannya, semakin tinggi pagarnya, semakin nggak kenal satu sama lainnya dengan tetangganya. Dan kadangkala yang di berita-berita itu ada yang sampai dirampok, tetangganya nggak tahu, digarung. Malingnya bahkan sampai bawa mobil pickup buat ngejar rumahnya, tetangganya sampai nggak tahu. Tapi kalau di kota diadap es kopi susu, maunya tadi sih saya singgah itu ya. Tapi saya bawa kopi lah, nggak perlu beli lah. Tadi saya bawa bekal kopi dari rumah. Di sini, oh iya saya lupa cerita, ini salah satu penghasil kopi terbaik loh ya di Indonesia. Di Indonesia ini ya, soalnya kopi dari sini itu pernah lomba ya, diperlombakan dan juara satu kopi nasional ini ya. Saya biasa di channel saya itu yang satu yang di Budi Karabani, saya sering jualan kopi, laku itu, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Cuma karena ya ada sedikit kesibukan makanya nggak sempat lagi jualan kopi. Kopinya enak memang di sini kopinya. Kopi Kalosi, Enrekang namanya. Kalau di sini sebenarnya Benteng Allah namanya kampungnya, cuman biasa nama yang familiar itu mengikuti nama pasar Belanda dulu di daerah Kalosi, makanya orang bilangnya kopi Kalosi, kopi Enrekang gitu. Ya, atau yang lebih familiar orang bilang kopi Toraja, padahal ini beda, Enrekang sama Toraja beda secara administrasi ya. Kayaknya Enrekang masih lebih banyak ya produksi kopinya daripada Toraja. Cuman ya yang selama ini memang dikenal orang ya kopi Toraja gitu ya. Apalagi
lagi namanya Arabica, Toraja Arabica, Torabica. Oke. Allahu Akbar. Lah, waduh, ini ada mobil kuda ini, mangkrak teman-teman. Sayang sekali ya. Dan katanya tadi kuda apa itu? Kuda bensin kah? Diesel kah? Mangkrak kudanya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sudah berapa menit? 20 menit teman-teman menemani saya ini perjalanan menelusuri apa ini ceritanya. Judul vlognya apa ini bagus ya? Perjalanan. Mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan. Hujan-hujan begini jangan lupa berdoa. Allahumma shayyiban nafian. Dan doa-doa yang lain, doa-doa keselamatan, keberkahan. Saya masih terus kepikiran dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka bisa survive, bisa sabar, kuat, tabah. Perjuangan recovery-nya itu luar biasa. Ini banjirnya mungkin hanya terjadi beberapa jam atau ya dalam artian terjadi begitu cepat ya, tapi dampaknya ini panjang sekali. Dampak traumanya, dampak psikologisnya itu luar biasa. Banyak orang yang meninggal dan ini harus diusut tuntas teman-teman. Ini bukan murni terjadi tanpa ada sebab ya, ada campur tangan manusia. Oke teman-teman, ini sudah masuk di ibu kota kecamatan. Alhamdulillah. Apa. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau klakson kita pakai Hella ya teman-teman. Kedengeran masuk ya, kedengeran nggak sih ya? Nanti saya cerita klakson tapi suaranya nggak masuk. Wah ini lampu. Wah, bahaya itu. Ibu tadi itu mau masuk, padahal bahaya, membahayakan dirinya dan orang lain. Sebelah kiri ini jurang ini, bahaya sekali. Jangan maksa. Kalau berkendara itu sabar. Pokoknya ini kita turun terus ini teman-teman ya. Kerasa nggak ya? Ini kita turun terus ini. Insyaallah. Pemandangan. Ini saya mau kasih lihat dulu ya. Ini ya. Dulu wah ini bukit. Saya masih dapat ini bukitnya masih banyak tanahnya. Sekarang sudah hampir habis terpapas. Nggak tahu berapa tahun lagi nih bakal habis ini. Dan kita akan turun terus di bawah sana. Ini kita ada di ketinggian. Dan teman-teman terima kasih sudah mengikuti vlog ini. Ya kita lanjut lagi nge-vlognya ya. Anggota tidur, capek dia. Capek nggak apa-apa lah, jangan diganggu. Biarkan tidur. Oke, kita pasang lagi tripodnya di sini. Kita setel dulu dan sudah mantap kita gas lagi. Sudah 24 menit. Bismillah.
Sudah 24 menit teman-teman menemani saya. Wah, ini turunan alias pendakian yang dulu salah satu pendakian yang ditakuti lah, yang jadi momok yang menakutkan kalau kita lewat sini. Selain berkelak-kelok, memang jalanannya begitu jelek. Alhamdulillah sudah dibeton, sudah bagus, bahkan sudah ada warung bakso ini sebelah kiri. Alhamdulillah. Ini namanya pendakian Tebu. Wah, tadi itu dekat sekali tuh mobilnya. Saya ngerem tapi nggak bisa ngerem terlalu keras juga karena nanti keseret nanti bannya. Makanya remnya perlahan. Lumayan dekat juga tadi. Alhamdulillah Allah masih melindungi perjalanan kita teman-teman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Oke. Hujan-hujanan vibes-nya luar biasa. Kita menembus kabut, menembus cuaca yang lumayan. Tiba di pertigaan ini, belok kiri ke bawah, kita akan ke Pasar Sudu, tapi tidak masuk pasar, kita hanya melewati Pasar Agro, salah satu pasar sayur-sayuran terbesar di Sulawesi Selatan. Hasil sayur mayur. Nah, ini Pasar Agro itu sebelah sini teman-teman. Ini dia. Pasar Agro di sini. Ya. Makanya di sini banyak sekali mobil-mobil trek yang tadi sempat kepotong sedikit ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak sekali mobil-mobil trek yang dari Pasar Agro tadi itu bahkan sampai lintas ke Kalimantan, bawa sayur sampai ke Sulawesi bagian mana begitu, Tenggara, ada juga Kendari dan lain-lain. Sulawesi Tengah mungkin juga ada. Nah, kalau kita belok kiri ini kita dapat Pasar Sudu. Nah, kita nggak bakal lewat situ, ambil kanan kita. Oke. Dan ini masih jalan-jalan kecil, akan melewati beberapa perkebunan.
perkebunan cabai ini. Nggak tahu apakah cabai lagi mahal. Cabai, bawang juga itu sebelah kiri itu. Nah, kalau ada rumput yang menguning kayak gitu tadi, itu habis disemprot racun itu. Nah, kita pelan-pelan. Nah, saya tadi sudah pinggir sekali itu. Wah, ini suasananya. Ini bagusnya kita nge-vlog ya. Merekam begini. Suatu saat bisa nih nonton ulang. Kalau ada yang mau ke daerah sini, teman-teman bisa kontak-kontak aja, kita bisa ngopi atau apa. Oke, teman-teman, ini kita di bawah sudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita diberikan keselamatan. Ini kita sudah sampai di Jalan Poros. Alhamdulillah. Ini tembusannya kita di Puncak Bahagia namanya. Tokonya, bengkelnya ya, Puncak Bahagia. Salah satu penjual spare part mobil-mobil bekas itu di NRK ini. Kalau mau cari Puncak Bahagia Belajen. Oke. Bentar. Oke. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya turunkan sedikit kameranya. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk nonton vlog kita. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Dan kita lanjut di vlog-vlog berikutnya bareng saya Budi Karabani. Kalau teman-teman suka vlog-vlog seperti ini, subscribe dan ikuti kita ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, banyak rezeki untuk bisa senantiasa berbagi manfaat untuk orang-orang lain. Saya Budi Karabani undur diri teman-teman.